Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kompetensi dasar 3 atau kompetensi pengetahuan kelas 9. Memahami karya Allah di dunia. Karya Allah di tengah-tengah dunia. Toleransi beragama berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat. Tindakan konkret sebagai anggota gereja dan masyarakat. Materi agama Kristen kelas 9 bab 1, gereja sebagai umat Allah yang baru. Pendahuluan. Gereja bukan gedungnya. Makna gereja. Umat Allah yang baru. Pergumulan gereja. Penutup. Bacalah bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, kemudian 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Sebutkan beberapa gereja yang kamu kenal. Nah, di manakah letak gereja itu? Di jalan apa? Gambarkan juga kondisi gedung gerejanya. Apakah bangunannya megah dan mewah, ataukah sederhana saja dengan atap rumbia dan dinding bambu saja? Menurut kamu, manakah dari gereja-gereja itu yang benar-benar layak disebut gereja? Mengapa kamu mengatakan demikian? Gereja terjadi pada saat peristiwa Pentakosta, di mana para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kemudian berbicara pada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dengan semua bahasa di dunia. Setelah itu Petrus berkhotbah dan menjelaskan akan apa yang terjadi. Setelah khotbah Petrus, 3.000 orang percaya dan dibaptis. Orang-orang percaya yang dibaptis itulah gereja perdana. Apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja pertama-tama dibentuk bukan oleh gedungnya. Gereja terutama sekali adalah orangnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara barat yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja.
Kata igreja dalam bahasa Portugis dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara itu kata klesia berasal dari kata kerja kalein yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita, untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Gereja perdana berasal dari orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka hidup di bawah naungan hukum Taurat Musa. Tetapi sejak zaman Musa, mereka menjadi umat Allah yang tidak setia. Mereka ini sebagai umat Allah yang lama. Setelah mereka dibaptis, mereka menjadi umat Allah yang baru, yang hidup di bawah naungan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hafalkanlah ayat di bawah ini dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ucapkan beberapa kali sampai kamu menjadi hafal. Pada bagian ini kita akan bahas tentang pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia, dari orang Yahudi dan Yunani, dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Pergumulan gereja berikut adalah gereja perdana juga terbuka bagi pemimpin perempuan. Banyak tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana seperti Lydia, Priscilla, dan Yunia. Gereja juga menerima orang-orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27-40 dikisahkan bahwa Filipus membaptiskan seorang sida-sida Ethiopia. Sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri. Dalam aturan keagamaan Yahudi, orang yang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan korban karena dianggap cacat. Pergumulan gereja berikut adalah pemahaman yang benar tentang ajaran. Selain eksklusivisme kesukuan, ada gereja yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular itu dan tidak mati, maka itu membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Hal ini didasarkan pada Markus 16 ayat 17-18. Padahal ayat ini tidak berarti harafiah
dan tidak dipakai untuk mencobai Tuhan. Pergumulan gereja berikut adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Hal ini dialami oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India. Ia sering baca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Ia sangat tertarik oleh ajaran-ajaran Yesus. Pada masa mudanya di tahun 1920-an, Gandhi tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Saat itu, pemerintah Afrika Selatan mempraktekkan politik apartheid yang beda-bedakan orang berdasarkan warna kulitnya. Pada suatu hari, Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata ia ditolak karena warna kulitnya. Gandhi kecewa. Ia mengatakan, "I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Gereja gagal menjadi teladan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di negara Pantai Gading di Afrika, berdiri Basilika Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro atau Basilika Maria Ratu Perdamaian Yamoussoukro. Gereja ini adalah gereja Kristen terbesar di seluruh dunia yang dibangun oleh Presiden Felix Houphouët-Boigny antara 1985 sampai 1990 dengan biaya 300 juta dolar Amerika, sekitar 3 triliun lebih. Padahal 42% rakyatnya miskin. Pergumulan gereja berikut adalah hidup saling berbagi. Gereja perdana memiliki cara hidup yang sangat menarik tentang hidup saling berbagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 mengatakan, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Melihat cara hidup jemaat mula-mula, sungguh menarik bila kita mencatat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, orang terkaya di dunia. Dalam nasihatnya tentang bagaimana menjadi kaya, kalau orang tertentu selalu melihat merek pakaian yang mereka beli, maka Buffett yang kaya raya justru tidak peduli dengan merek suatu barang. Buffett mengatakan, jangan membeli pakaian dengan melihat mereknya. Belilah pakaian yang nyaman dipakai, walaupun itu pakaian yang murah. Bagi Buffett, itu adalah resep menuju kaya. Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Kebutuhan dan keinginan tidak sama. Kita dapat mengingini banyak hal, namun banyak diantaranya sebetulnya tidak kita butuhkan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Live simply so others can simply live." Artinya hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Bila kita hidup berlebih-lebihan, makan minum secara berkelebihan, melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak orang yang hidup kekurangan. Tuhan mengajarkan kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana dengan cara berbagi dengan sesamanya.
Pada bagian evaluasi ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Jelaskan. 2. Bandingkan gereja kamu dengan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. 3. Gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Allah Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Seberapa jauh hal itu dapat terlihat dalam kehidupan gerejamu sekarang? 4. Seberapa besar peranan kaum perempuan di gerejamu sekarang? Jelaskan. Gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh orang Kristen dan gereja sampai sekarang ini lewat persembahan, bantuan pada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa, pendidikan, dan lain-lain. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.